Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 501 akan menjelaskan jurnal tentang evaluasi kinerja rantai pasok sayuran organik dengan pendekatan Supply Chain Operation Reference atau SCOR. Dengan saya sendiri Muhammad Bagas Ardiansyah. Saya Evan Jutriyono. Saya Tegar Sudenta. Saya Surya Gerinudan. Saya Muhammad Nasirul Mahasin. Tujuan penelitian untuk menganalisis capaian kerja rantai pasok sayuran organik di setiap anggota rantai pasok guna menentukan arah perbaikan dalam menemukan kebutuhan konsumen secara optimal. Kinerja rantai pasok pada tingkat petani dibedakan berdasarkan individu dan komoditas. Metode analisis yang digunakan adalah model SCOR dengan memperhatikan atribut internal dan eksternal. Data primer diambil mulai dari observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi yang terkait. Supply Chain Operation Reference atau SCOR merupakan model konseptual yang terdiri dari 3 elemen utama. Pertama, bisnis proses reengineering adalah menangkap proses kompleks masa sekarang dan merupakan kegiatan membandingkan data kerja secara teknis dengan perusahaan yang bergerak pada bidang yang sama sebagai acuan peningkatan kinerja rantai pasok. Ketiga, proses measurement berguna untuk mengukur capaian dan memperbaiki proses-proses supply chain yang tidak efektif. SCOR membedakan proses-proses dalam rantai pasok menjadi 5 jenis. Yang pertama adalah plan, adalah aktivitas peramalan untuk menyesuaikan jumlah persediaan dengan permintaan serta merencanakan kapasitas dengan pengadaan dan teknis pengiriman. Source, yaitu tindakan mempersiapkan pengadaan barang atau jasa untuk pemenuhan permintaan. Ketiga, make, yaitu kegiatan mengubah secara fisik maupun fungsional bahan baku menjadi produk sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang keempat, deliver, yaitu proses pemindahan barang dan jasa yang melibatkan order management, transportasi, dan distribusi dari produsen ke konsumen akhir. Yang terakhir adalah return, yaitu kegiatan mengembalikan atau mendapat pengembalian produk karena beberapa alasan tidak sesuai dengan persyaratan. SCOR mempunyai 3 level atau tahapan proses yang menggambarkan alur penjelasan dari umum ke khusus. Tahap 1 merupakan tahap tertinggi yang mendefinisikan secara umum tentang 5 proses inti rantai pasok, yaitu perencanaan, sumber, produksi, pengiriman, dan pengembalian. Pada tahap 2 atau disebut dengan configuration level, merupakan tahap di mana rantai pasok dapat menyusun 30 proses inti yang akan dilakukan saat ini maupun di masa yang akan datang, berupa sebuah harapan. Yang terakhir, pada level 3 atau dinamakan dengan proses elemen level, yaitu tahap di mana setiap anggota rantai pasok yang menentukan elemen proses, input, output, metrik pada masing-masing elemen proses, dan benchmark yang digunakan. Metode analisis SCOR. Yang pertama ada metode pengambilan data. Data primer diambil melalui observasi dan proses wawancara, sedangkan data sekunder, perusahaan, dan instansi lainnya yang relevan. Yang kedua adalah metode penentuan sampel. Seluruh responden dalam penelitian ini dipilih secara sengaja, antara lain ada petani mitra, PT Simply Fresh Organic atau SFO, dan retail. Petani mitra merupakan petani sayuran organik yang memasok 4 jenis sayur ke PT SFO secara kontinu, yaitu sayur bayam hijau, brokoli, wortel, dan horenzo. Jumlah responden petani mitra sebanyak 16 orang. PT SFO merupakan perusahaan sayuran organik terbesar di Cipanas dengan segmen pasar modern di area Jabodetabek. Selanjutnya, responden retail yang dipilih adalah retail terbesar yang memiliki order rutin dan banyak
terhadap PT SFO sebanyak 4 responden retail. Selanjutnya ada metode analisis data. Dalam metode analisis data, atribut yang digunakan dalam pengukuran kinerja skor terdiri dari 5 elemen, yaitu 1. Reliability, responsiveness, flexibility, cost, dan aset. Selanjutnya ada atribut kerja diturunkan menjadi metrik-metrik kinerja sebagai berikut. Yang pertama, reliability. Yang pertama, kinerja pengiriman. Persentase jumlah pengiriman produk yang sampai di tujuan dengan tepat waktu sesuai keinginan konsumen. Rumusnya yaitu kinerja pengiriman sama dengan total produk yang dikirim tepat waktu dibagi total pengiriman produk kali 100%. Yang kedua ada kesesuaian standar. Rumusnya kesesuaian standar sama dengan total pengiriman yang sesuai standar dibagi total pengiriman produk kali 100%. Yang ketiga ada pemenuhan pesanan dengan rumus yaitu permintaan yang dipenuhi tanpa menunggu dibagi total permintaan konsumen kali 100%. Selanjutnya ada flexibility atau ketangkasan, yaitu waktu rata-rata yang dibutuhkan dalam merespon ketika ada perubahan pesanan. Rumusnya yaitu fleksibilitas sama dengan siklus mencari barang plus siklus mengemas barang plus siklus mengirim barang. Selanjutnya ada responsiveness atau kemampuan reaksi, yaitu lead time pemenuhan pesanan cepat lambat waktu yang diperlukan untuk memenuhi pesanan dari pelanggan dinyatakan dalam satuan hari. Yang kedua yaitu siklus pemenuhan pesanan cepat lambatnya waktu yang dibutuhkan untuk satu kali order ke pemasok. Siklus pemenuhan pesanan sama dengan waktu untuk perencanaan plus waktu sortasi plus waktu pengemasan plus waktu pengiriman. Selanjutnya cost biaya, total supply chain management cost adalah total biaya pengelolaan pasca panen dan logistik sayuran. Rumusnya yaitu total biaya rantai pasok sama dengan biaya perencanaan plus biaya pengadaan plus biaya pengemasan plus biaya pengiriman plus biaya pelayanan. Selanjutnya ada aset atau manajemen aset. Yang pertama cash to cash cycle time, waktu antara suatu pelaku rantai pasok membayar sayuran organik ke pelaku sebelumnya dan menerima pembayaran dari pelaku rantai pasok setelahnya. Rumusnya yaitu cash to cash cycle time sama dengan inventory day of supply plus average day of akun receivable plus average day of akun payable. Yang kedua, inventory day of supply atau persediaan harian. Rumusnya yaitu persediaan harian per rata-rata persediaan bagi rata-rata kebutuhan. Selanjutnya ada nilai Big Mac rantai pasok sayuran organik. Setelah masing-masing matrik kinerja rantai pasok diukur dan dihitung, nilai-nilai yang dihasilkan dibandingkan dengan nilai superior SCOR card. Sebagai nilai Big Mac-nya, nilai Big Mac yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kombinasi dari ketetapan supply chain council dan pengukuran rantai pasok pada perusahaan yang berada dalam konteks lingkungan yang kompetitif. Selanjutnya, hasil pembahasan kinerja pasok PT Simple Fresh Organic SFO. Pengukuran kinerja rantai pasok dilakukan berdasarkan matriks skor yang dibagi menjadi 2 jenis kinerja, yaitu kinerja eksternal dan internal. Kinerja eksternal dapat diukur dengan atribut responsiveness, atribut flexibility, dan atribut reliability. Sedangkan kinerja internal dapat dilihat berdasarkan atribut aset dan cost. Kinerja eksternal rantai pasok. Kinerja eksternal merupakan kinerja suatu anggota rantai pasok yang melibatkan aktivitas langsung dan berhubungan dengan pihak luar. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan secara optimal, kinerja eksternal dapat diukur melalui 6 metrik penilaian sebagai turunan atribut-atribut rantai pasok, yaitu kinerja pengirim. Selanjutnya, kinerja pengirim. Kinerja pengirim merupakan atribut yang menunjukkan keandalan perusahaan dalam memenuhi permintaan konsumen dengan tepat waktu sesuai tanggal dan batas waktu yang diinginkan konsumen. Semakin mendekati 100%, artinya capai kinerja semakin membaik, dan ketika sudah mencapai 100%, artinya pencapaian kinerja pengiriman sudah berada pada posisi kesempurnaan. Pemenuhan pesanan. Semakin besar nilai rata-rata pemenuhan pesanan rantai pasok, semakin baik capaian kinerja rantai pasoknya. Menurut tabel 2, rata-rata nilai kinerja pemenuhan pesanan PT SFO yaitu sebesar 80%. Artinya perusahaan sebelum memenuhi syarat posisi parity atau berada di posisi gap parity. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa PT SFO belum memenuhi permintaan konsumen dengan optimal. Faktor-faktor yang menyebabkan perusahaan tidak mampu memenuhi permintaan retail antara lain faktor cuaca yang menyebabkan kegagalan panen, faktor banyaknya barang yang return karena tidak sesuai dengan biaya standar retail, petani tidak konfirmasi kritik
kritik tidak mampu memasok barang yang dipesan perusahaan. Kesesuaian standar. Salah satu indikator kepuasan konsumen adalah kesesuaian produk dengan standar yang diinginkan konsumen. Artinya, kemampuan perusahaan dalam memenuhi standar konsumen sudah mencapai posisi baik, namun masih perlu diinginkan ke posisi terbaik, superior. Adapun upaya yang dapat dilakukan meningkatkan kemampuan kesesuaian standar produk adalah dengan memberikan pelatihan aktivitas pasca panen kepada petani mitra secara rutin. Fleksibilitas. Tabel 2 menyajikan nilai fleksibilitas rantai pasok sayuran organik di PT SFO adalah 0,54 hari. Padahal ketika waktu siklus pemenuhan pesanan perusahaan mencapai kurang lebih 10 hari, artinya sudah mencapai posisi superior. Maka dapat dikatakan bahwa PT SFO mampu memenuhi perubahan pesanan tidak terduga dengan baik, yaitu dalam kurun waktu kurang dari 24 jam. Lead time pemenuhan pesanan, perhitungan nilai waktu tunggu yang digunakan PT SFO untuk memenuhi pesanan retail diketahui dari nilai rata-rata waktu tunggu yang digunakan perusahaan untuk memenuhi permintaan retail dalam satu pengirim pasokan. Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai lead time pemenuhan pesanan PT SFO adalah 1 hari 24 jam. Arti kinerja rantai pasok dalam lead time pemenuhan pesanan sudah mencapai posisi superior atau sangat baik. Selanjutnya, kinerja internal rantai pasok. Kinerja internal merupakan pengukuran aktivitas rantai pasok yang lebih banyak melibatkan sumber daya dari dalam perusahaan. Kinerja internal rantai pasok dapat diukur melalui dua atribut, yaitu cost dan aset. Atribut aset akan dihitung dengan dua pendekatan, yaitu waktu antara pelaku rantai pasok membayar dan menerima pembayaran produk serta persediaan harian. Cash to cash cycle time. Berdasarkan tabel 2, nilai cash to cash cycle time PT SFO adalah 19 hari. Artinya perputaran uang tunai di level perusahaan sudah mencapai posisi superior atau sangat baik karena masih kurang lebih 20 hari. Lebih besar 20 hari. Rata-rata waktu pembayaran retail ke PT SFO adalah 30 hari. Sedangkan waktu pembayaran PT SFO ke petani pemasok biasanya 14 hari. Dengan demikian, perusahaan persediaan menalangi pembayaran demi membantu mewujudkan kesejahteraan petani mitra. Selanjutnya yaitu persediaan harian. Persediaan harian merupakan lamanya hari yang cukup dengan persediaan yang ada jika tidak terjadi keberlanjutan pasokan sayuran. Tabel 2 menunjukkan nilai persediaan harian PT SFO adalah 0. Karena perusahaan tidak ada perencanaan untuk melakukan persediaan, dan setiap hari harus ada pasokan sayur dari petani. Jika tidak ada pasokan, PT SFO tidak akan mampu memenuhi permintaan retail. Dengan demikian, kinerja rantai pasok PT SFO dari sisi persediaan harian sudah mencapai posisi superior karena sama dengan 0 hari. Selanjutnya, total supply chain cost. Total supply chain cost yaitu banyaknya biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk aktivitas mulai dari pasca panen hingga sayur sampai ke tangan retail mitra. Tabel 2 menunjukkan bahwa PT SFO mempunyai nilai capaian TSCMC sebesar 31,75% atau 13%. Maka dapat dikatakan bahwa kinerja rantai pasok PT SFO dari sisi manajemen biaya masih belum baik, sehingga perlu adanya upaya-upaya perbaikan untuk meminimalisir biaya rantai pasok yang berpotensi menyebabkan pemborosan alokasi dana. Kinerja rantai pasok pada petani mitra. Pengukuran kinerja rantai pasok pada petani mitra akan dibedakan menjadi dua, yaitu kinerja secara individu dan kinerja petani berdasarkan komoditas sayuran organik yang dibudidayakan. Selanjutnya, kinerja petani mitra secara individu. Kinerja rantai pasok secara individu akan dijabarkan berdasarkan kinerja eksternal dan internal. Hasil pengukurannya, mitra secara individu dibandingkan dengan nilai benchmark-nya disajikan pada tabel 3. Kinerja eksternal. Kinerja eksternal petani mitra dapat diukur melalui atribut reliability, responsiveness,
dan flexibility. Reliability merupakan atribut yang menunjukkan kemampuan petani mitra dalam melakukan pengiriman pesanan sesuai dengan ketepatan waktu, jumlah, dan standar kualitas yang diinginkan konsumen. Nilai atribut responsiveness petani yang diukur melalui lead time, pemenuhan pesanan, dan siklus pemenuhan pesanan sudah mencapai posisi kinerja terbaik atau superior sehingga perlu dipertahankan. Adapun salah satu faktor berkaitan erat dengan lead time pemenuhan pesanan yaitu fluktuasi jumlah pengiriman sayuran. Nilai atribut fleksibilitas yang menunjukkan kemampuan petani dalam merespon perubahan pesanan dapat dipenuhi dalam kurun waktu 0,3 hari. Maka masuk dalam kriteria kinerja terbaik juga. Semakin kecil nilai atribut fleksibilitas, semakin unggul capaian kinerjanya. Kinerja internal. Kinerja internal pada rantai pasok petani dapat diukur dengan menggunakan atribut aset dan cost supply chain. Atribut aset menunjukkan bahwa kemampuan petani dalam mengubah persediaan menjadi uang tunai telah mencapai kinerja terbaik karena nilai cash to cash cycle time hanya sebesar 11,44 hari atau 12 hari kurang dari 20 hari. Semakin cepat waktu yang dibutuhkan untuk proses membayar dan menerima pembayaran produk, semakin baik rantai pasok perusahaan tersebut. Nilai total supply chain cost petani adalah 10% atau di atas 3%, maka berada di posisi parity. Biaya pengelolaan rantai pasok tidak lepas dari pengukuran kinerja terhadap hasil yang didapat dalam penerapan rantai pasok. Namun biaya tidak bisa menjadi tolak ukur keberhasilan perusahaan dalam melakukan pengelolaan jaringan rantai pasok. Kinerja petani mitra menurut jenis sayuran organik. Perbedaan karakteristik produk akan menyebabkan perbedaan pada penentuan indikator dalam pengukuran kinerja rantai pasok. Karena itu, pengukuran kinerja petani berdasarkan jenis komoditas organik dilakukan untuk melihat kinerja petani jenis komoditas apa yang kinerjanya paling baik dan jenis apa yang paling buruk. Berdasarkan tabel 4 tadi, diketahui bahwa petani bayam hijau memiliki nilai rata-rata cash to cash cycle time paling rendah dari komunitas lainnya, yaitu 8 hari. Hal ini menunjukkan bahwa petani pemasok bayam hijau tidak melakukan persediaan harian dan meminta pembayaran produk yang sudah dikirimkan lebih cepat. Sementara itu, kelompok petani brokoli memiliki nilai rata-rata tertinggi daripada komoditas lainnya, yaitu 12,75 hari atau 13 hari. Hal ini terjadi karena beberapa petani pemasok brokoli merupakan memiliki modal kuat sehingga mereka account viable lebih lama. Kemudian next. Sementara itu, nilai kerja persediaan harian inventory days of supply menunjukkan bahwa semua komoditas mencapai posisi advantage. Adapun nilai rata-rata persediaan harian terendah adalah petani Horenso, 0,13 hari atau 3,14 jam. Horenso merupakan tanaman sayur sejenis bayam hijau yang memiliki nama lain bayam Jepang. Di antara keempat sayuran organik tersebut, Horenso adalah sayur yang paling mudah busuk. Petani selalu berusaha menghindari penyimpanan Horenso karena resiko kerusakannya sangat tinggi. Sebuah rantai pasok memiliki tujuan dalam memperkecil total biaya yang digunakan untuk menciptakan nilai yang dapat dinikmati konsumen dan stakeholder terkait lainnya. Atribut cost merupakan salah satu elemen penting dalam sebuah rantai pasok, dan berdasarkan tabel 4 tadi, nilai rata-rata kinerja paling buruk terdapat pada atribut cost. Rata-rata kerja petani di setiap komoditas belum mencapai posisi yang baik, bahkan nilai cost petani bayam hijau dan wortel berada di atas batas kinerja, yaitu 13%. Peningkatan biaya diduga karena biaya pengemasan dan pengiriman sayur cukup tinggi. Next. Besarnya biaya aktivitas rantai pasok mempresentasikan banyaknya alokasi dana operasional bisnis dalam sebuah jaringan rantai pasok. Sehingga alokasi biaya rantai pasok sangat penting untuk diperhatikan. Daftar gaji pegawai adalah biaya rantai pasok yang paling penting. Secara keseluruhan dapat diketahui bahwa kinerja rantai pasok petani brokoli lebih baik daripada petani dengan komoditas yang lainnya. Hal ini diduga karena biaya rantai pasok yang dikeluarkan petani brokoli lebih kecil, yaitu 8,21% daripada komoditas yang lainnya. Kemudian next. Nah, untuk kesimpulannya,
bahwa kinerja rantai pasok sayuran organik dalam atribut responsiveness dan flexibility telah mencapai posisi kinerja terbaik. Sementara itu, untuk kinerja rantai pasok sayuran organik pada atribut aset dan di tingkat petani hanya mencapai posisi baik atau advantage. Dan di tingkat perusahaan sudah mencapai posisi kinerja terbaik atau superior. Atribut reliability, pemenuhan pemesanan di tingkat petani sudah mencapai posisi kinerja terbaik. Namun di tingkat perusahaan hanya mencapai posisi parity. Secara keseluruhan, kinerja rantai pasok sayuran organik pada atribut cost masih belum mencapai kinerja yang baik. Nilai rata-rata kinerja masih di atas 3%, sehingga minimalisasi biaya di setiap aktivitas rantai pasok perlu untuk dilakukan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang salah kata atau kurang, saya mohon maaf. Terima kasih untuk dosen yang sudah mau memperhatikan presentasi kami. Terima kasih.